selamat bertemu kembali lewat video pembelajaran ini. Ibu berharap semoga saat kita bertemu kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, walaupun kita bertemu atau belajar lewat video pembelajaran ini secara jarak jauh, tetapi kita semua yakin dan percaya bahwa apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita pelajari dan kita wujudkan di dalam praktek prakarya ini. Baik anak-anak, Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan anugerahnya serta perlindungannya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini anak-anak, Ibu ajak kalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, Ibu bernama Ibu Skolastika Luruk, biasa disapa Ibu Tika. Ibu mengajar IPA di kelas MNO dan prakarya di kelas GHIJK. Kali ini merupakan pertemuan yang kedua untuk prakarya. Nah, untuk absennya anak-anak, Ibu sudah kirim ke link ya. Dan nanti kalian buka link dan kalian boleh absen secara individu. Baik anak-anak, materi kali ini tentang budaya tanaman. Submaterinya budidaya tanaman hias pada tumbuhan. Ya, budidaya tanaman hias pada tumbuhan. Oke. Kompetensi dasarnya 3.2 memahami sarana dan peralatan untuk budidaya tanaman hias. 4.2 menyiapkan sarana dan peralatan untuk budidaya tanaman hias. 3.3 memahami tahapan budidaya pada tanaman hias. 4.3 mempraktekkan tahapan budidaya pada tanaman hias. Tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak mempelajari materi ini lewat video, diharapkan anak-anak pertama, mampu menjelaskan sarana dan peralatan budidaya pada tanaman hias. 2. Dapat menyebutkan jenis serta fungsi dari bahan dan alat budidaya tanaman hias. 3. Menjelaskan tahapan budidaya pada tanaman hias. Baik, kita perhatikan sarana produksi budidaya tanaman hias. Sarana produksi budidaya tanaman hias ini terdiri atas 1. Alat dan bahan yang dibutuhkan. A. Bahan terdiri dari media tanam, benih, pupuk, pestisida, dan hormon pertumbuhan. Kemudian B. Alat budidaya tanaman hias terdiri atas alat untuk mengolah tanah, misalnya cangkul, garpu, parang.
lalu pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai alat budidaya tanaman. Ya, sarana produksi budidaya tanaman hias tersebut. Pertama, media tanam. Media tanam disebut juga dengan media tumbuh bagi tanaman, umumnya berupa tanah. Pestisida atau pembasmi hama adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Yang berikut, benih atau bahan tanam yang bukan berupa biji atau yang telah disemaikan dapat disebut sebagai bibit. Yang berikut, pupuk dapat diberikan lewat tanah ataupun disemprot ke daun. Secara umum, pasca panen dapat diartikan sebagai tindakan meliputi pemetikan hasil, pembersihan lahan, pengangkutan hasil, penyimpanan hingga pengemasan. Manfaat alat. A. Cangkul digunakan untuk mengaduk atau mengemburkan media tanam. B. Garpu. Garpu digunakan untuk menggemburkan tanah. C. Koret untuk membersihkan gulma. D. Gembor untuk menyiram tanaman. Dan F. Sekop untuk memasukkan media tanah ke dalam wadah. 2. Tahapan budidaya pada tanaman hias antara lain 1. Pemilihan lahan. 2. Pemilihan benih atau bibit. 3. Cara penanaman. 4. Pemupukan. 5. Perlindungan dan pemeliharaan tanaman. Dan 6. Pemanenan. Kita akan bahas satu persatu tahapan-tahapan budidaya pada tanaman hias tersebut, anak-anak. Yang pertama, pemilihan lahan. Persiapkan lahan atau media tanam dilakukan untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai dengan setiap tanaman supaya bisa tumbuh dengan baik. Kondisi tanah yang gembur sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman. 4. Pemupukan. Pupuk yang digunakan untuk pemupukan tanaman hias adalah kotoran kambing karena mudah digunakan dan tidak menimbulkan efek samping. Cukup fermentasi 1 malam, lalu dihaluskan dan langsung digunakan. Maksudnya fermentasi di sini, kalian setelah mendapatkan kotoran kambing, lalu kalian rendam di dalam air semalaman. Ya, paginya boleh kita hancurkan, lalu kita campurkan ke dalam tanah sebelum kita tanam bibit. Ya, di sini alasan mengapa kita harus menggunakan kotoran kambing, anak-anak. Apakah ada yang sudah pernah menggunakan kotoran kambing untuk menanam tanaman hias di rumah masing-masing? Baiklah, kalau sudah, kita akan lanjutkan. Belum pun, kita tetap pelajari ini, bahwa petani atau orang yang suka menanam bunga sering menggunakan kotoran kambing karena kotoran kambing itu mengandung unsur hara yang relatif tinggi, apalagi diakumulasikan kotoran padat atau feses, ya, kemudian kencing atau urin, dan sisa pakan dan alas tidur atau bedding. Maka sudah pasti unsur hara, nitrogen, kemudian P dan K, serta sejumlah unsur hara makro dan mikro lainnya lebih tinggi. Ya, kita campur semuanya, kemudian kita diamkan dan kita
aplikasikan pada media yang akan kita gunakan untuk menanam tanaman hias tersebut. Baik, pemilihan benih atau bibit merupakan salah satu cara budidaya tanaman hias yang baik. Anak-anak, benih yang bermutu dapat digolongkan menjadi 3 macam. Antara lain, 1, benih bermutu secara genetis. Artinya kita lihat keturunannya, induknya itu seperti apa. Kalau induknya sehat, kita ambil untuk kita jadikan benih. Yang kedua, benih bermutu secara fisiologis. Kita lihat tumbuhan tersebut, apakah daunnya baik, batangnya baik, atau akarnya baik. Kalau semuanya baik, itu yang kita harapkan untuk kita kembang biakan, ya, untuk kita tanam menjadi atau untuk kita stek sehingga tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga, benih bermutu secara fisik. Ya, untuk fisiologis itu ya mungkin tidak mudah stres itu tanaman tersebut. Kalau fisik yang menyangkut keberadaan tanaman itu yang kita lihat secara langsung menggunakan mata kita. Tapi kalau fisiologis kan kita lihat dia punya fisiologisnya seperti apa. Ya, apakah dia mudah stres tanaman tersebut atau mudah mati atau tidak bertahan dan lain-lain. Baik anak-anak, ketiga, cara penanaman. A. Pilihlah tanaman yang disetek berkaitan dengan pemilihan benih tersebut. Antara lain, A. Pilih tanaman yang akan distek. B. Gunakan gunting atau pisau atau parang yang tajam dan potong tunas tanaman dengan panjang sekitar 10-20 cm. Nah, ini soal alat yang kita pakai tergantung pada batang tanaman tersebut. Kalau memang batang tanaman itu kecil, alangkah baiknya kita menggunakan cutter untuk memotong tanaman tersebut atau cabang dari tanaman tersebut untuk kita kembangkan. Yang C, buang setengah sampai 2/3 daun dari bagian bawah stek. Maksudnya, apabila tanaman itu daunnya rimbun, kita jangan ambil dan langsung gunakan untuk stek, tetapi kita harus hilangkan beberapa daun, ya. Asalkan jangan hilangkan semua. Kita ambil daun yang di bagian bawah batang dan daun yang di bagian dekat dengan ujung daun tersebut. Lalu kita tanam, ya, tanam di media yang sudah kita siapkan. Yang berikut, proses batang stek, ya. Proses batang stek itu maksudnya kita mulai olah sudah. Kalau kita sudah potong, kita sudah luruhkan beberapa daun, lalu kita potong bagian ujungnya. Setelah itu baru kita celupkan di dalam air sebentar, baru kita tanam di dalam media yang sudah kita siapkan. Penjelasannya nanti kita akan lihat lebih lanjut. Bagian E, buatlah substrat untuk pembentukan akar. Substrat untuk pembentukan akar itu ya kita potong agak menonjol atau agak melebar sedikit dengan maksud supaya akar yang tumbuh nanti jumlahnya lebih banyak sehingga tidak mudah untuk mati. Bagian F, siram stek dengan baik setelah ditanam. Nah, otomatis perlakuan ini sering kita lakukan setiap hari karena kalau kita tidak siram, otomatis tanaman akan kering dan tidak tumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagian G, pindahkan stek ke lokasi penanaman terakhir setelah Anda yakin akan akar telah terbentuk. Ya, kita lanjutkan. Yang berikut, perlindungan dan pemeliharaan tanaman. A. Perlindungan. Perlindungan
terhadap tanaman hias bertujuan untuk 1. Mencapai hasil atau produksi tanaman yang berkuantitas tinggi dan berkualitas baik. 2. Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi yang membudidayakan tanaman hias tersebut. 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan tingkat pencemaran lingkungan, sehingga tanaman itu tidak terhambat dalam tahap pertumbuhannya. B. Pemeliharaan tanaman. Periksa tanaman seminggu sekali atau beberapa hari sekali sambil menyiram tanaman. Berikut, buang daun-daun yang menguning dan kering agar tanaman tetap kelihatan hijau dan segar. Pangkas tanaman yang akan tumbuh terlalu rimbun. Maksudnya supaya untuk mengurangi penguapan. Yang berikut, periksa apakah ada tanda-tanda hama dan penyakit pada tanaman hias tersebut. Kalau memang ada, berarti kita usahakan untuk cuci bagian yang dihuni hama atau penyakit tersebut. Jika serangannya sudah parah, potong dan bakar bagian yang terserang penyakit tersebut sehingga tidak tertular pada tanaman hias lainnya. Ada 4 tanaman hias yang perlu dibudidayakan, antara lain 1. Puring, bunga kertas, bunga mawar, asoka. Anak-anak, keempat tanaman hias ini Ibu akan bagikan ke kelas-kelas. Jadi puring nanti kelas 9A, 9E, 9I, dan 9M yang akan mengerjakannya. Bunga kertas akan dikerjakan oleh 9B, 9F, 9J, 9N. Bunga mawar dipraktekkan oleh 9C, 9G, 9K, 9O. Sedangkan bunga asoka dipraktekkan oleh 9D, 9H, 9L. Nah, untuk praktek ini nanti kalian laksanakan di rumah. Sumbernya boleh kalian lihat di buku dan juga boleh lihat di internet. Dan untuk pekerjaan ini kerja secara individual atau boleh kelompok, asal anak-anak kalian boleh pilih kelompok sendiri-sendiri sesuai dengan kelas yang sudah Ibu bagikan. Kalau bisa satu kelompok 6, ya, tidak boleh lebih dari itu, sehingga kita tetap menjaga keadaan kita saat ini, yaitu sedang dilanda oleh musibah COVID Corona. Baik, kita lanjutkan materi kita. Ya, mawar. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman hias, terutama mawar. Nah, nanti yang lain kalian bisa melihat contoh ini dan boleh kalian kerjakan pada tanaman hias masing-masing, ya anak-anak. Baik anak-anak, mawar adalah suatu jenis tanaman semak dari genus Rosa, sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Mawar liar terdiri dari 100 spesies lebih. Kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Tujuannya, setelah melakukan praktikum ini, siswa mampu membudidayakan tanaman hias. Alat dan bahan: 1. Pohon mawar, 2. Pisau atau kater, 3. Gelas aqua atau barang bekas lainnya, 4. Air, 5. Plastik, 6. Jerigen bekas, dan 7. Tanah. Cara kerja: 1. Tahapan dalam menanam stek batang mawar atau rose cuttings adalah sebagai berikut. 1. Potong batang pohon mawar sepanjang 15-20 cm menggunakan pisau atau gunting tanaman yang tajam dan steril dan lancipkan. Seperti ini.
Ini tanaman ini barusan saya potong. Kemudian di bagian ujung ini, pangkal ini saya lancipkan dengan tujuan supaya setelah tanam, akar yang tumbuh itu bukan satu akar saja anak-anak, tetapi akarnya itu banyak dengan maksud supaya bisa memperkokoh tanaman tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa memperluas penyerapan nutrisi dari dalam tanah, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan, baik terutama lewat jaringan pembuluh yaitu xilem. Yang kedua, masukkan batang pohon mawar sesaat sesudah dipotong ke dalam air. Jadi batang tanaman yang sudah saya potong pangkalnya ini agak luas, kemudian saya ambil gelas aqua yang bekas, saya isi air dan saya celupkan batang tersebut. Ya, minta maaf ini ada bunganya, walaupun yang saya potong tidak ada bunganya ya. Yang berikut, siapkan media tanaman yang sudah disirami dengan air, ya ini disirami dengan air, maaf, dalam aqua gelas. Lubangi media tanam dalam pot menggunakan pensil atau ranting pohon, lalu tanamkan seperti ini. Jadi ini sebelumnya saya sudah siapkan tanah yang berpupuk, tanah yang bagus yang bisa ditanami tanaman. Jadi tanahnya kita campur dengan kotoran kambing tadi yang sudah difermentasi selama 1 malam, kemudian paginya saya hancurkan dan saya campur dengan tanah, kemudian saya isi di dalam gelas aqua, lalu sirami dengan air. Setelah itu saya tanam batang mawar yang saya sudah potong tersebut di dalam media ini. 4. Tutup dengan plastik dan ikat dengan tali atau karet hingga rapat dan amati setiap minggu. Anak-anak, kalian boleh lakukan seperti ini. Setelah kalian tanam, kemudian cari plastik yang tidak berlubang, lalu tutup seluruh daun dan tanaman tersebut sekaligus dengan bagian atas dari aqua gelas tersebut hingga rapat. Setelah itu, kalian ikat dengan tali rafia atau boleh dengan karet. Jadi harus yakin bahwa media tanaman sekalian tanaman tersebut sudah betul-betul siap untuk tumbuh menjadi individu baru. Ada tugas untuk kalian. Setelah kalian praktek, lalu kalian akan mengamati setiap minggu. Tiap hari boleh, tapi yang diminta untuk buat laporan di sini adalah setiap minggu. Ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nanti anak-anak tulisnya di sini. Minggu pertama itu terjadi perubahan apa? Akar, batang, atau daun. Kemudian minggu kedua perubahan apa yang terjadi? Minggu ketiga dan seterusnya. Setelah itu kalian tetap tulis setiap minggu buat laporan. Jadi tiap minggu ibu akan bertemu lewat video lalu bertanya apakah kalian sudah mengamati tanaman yang sudah kalian praktek itu atau belum. Kalau belum, harus mengamati setiap minggu. Dan jangan lupa siram tanaman tersebut supaya tanaman itu tidak kering dan mati. Ya, di sini ibu jelaskan lagi. Misalnya pada minggu pertama apa yang terjadi dan seterusnya. Setelah tumbuh, kita akan pindahkan pada pot yang lebih besar, yaitu menggunakan media dalam jerigen. Ya, otomatis jerigen bekas. Kita gunakan barang bekas semua, jadi tidak ada yang bisa dibuang. Ingat, hasil dari praktek akan dikumpulkan di sekolah. Tetapi untuk pengumpulannya tunggu informasi berikut dari ibu. Baik, setelah kita praktek tentang tanaman mawar, kita perlu tahu manfaat dari tanaman mawar tersebut bagi
tubuh kita. Pertama, ya, tanaman mawar ini dikenal sebagai obat jerawat alami anak-anak. Luar biasa, apalagi para remaja, terutama anak nona yang mau menghilangkan jerawat. Salah satu khasiat bunga mawar yaitu sebagai obat jerawat alami. Ya, barangkali daunnya dititi, kemudian ambil airnya dan pakai di muka sebelum kalian tidur. Yang berikut, melembabkan kulit wajah bagi mereka yang bermasalah kulit. Apabila kulitnya kering, ya tidak usah panik, tetapi bisa ambil air dari mawar tersebut lalu pakai sebelum tidur sebagai masker wajah. Yang berikut, mencerahkan warna bibir. Wah, luar biasa manfaatnya mawar ini anak-anak. Ini yang membuat kita semangat untuk membudidayakan tanaman hias satu ini. Yang berikut, mengatasi peradangan pada kulit. Yang berikut, menghambat penuaan dini, baik untuk sistem pencernaan, meredakan sakit kepala, menurunkan berat badan. Demikian manfaat bunga mawar bagi kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Selamat mencoba, semoga berhasil. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Ibu mau sampaikan bahwa kita akan bertemu setiap minggu. Jadi apabila ada pertanyaan atau materi Ibu ada yang belum jelas, bisa menghubungi Ibu lewat WA pribadi, ya bisa SMS atau telepon juga tidak menjadi masalah. Lalu pertemuan berikut kita masih tetap dengan kegiatan yang sama, yaitu budidaya tanaman hias. Lalu tolong jangan lupa kalian praktek di rumah ya. Setelah dapatkan materi ini, bisa cari teman-teman, bisa 4 atau 6 untuk praktek sama-sama, sehingga hasilnya nanti kita bisa membawa ke sekolah. Akhir KBM ini kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Salam untuk orang tua. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi.